setinggi apapun ataupun sebanyak apapun pengetahuan yang kita miliki, Nggih. ketika kita tidak mengetahui akan satu permasalahan, itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam podcast Pondok Pesantren Al-Fatah Putra yang pada kesempatan kali ini kita bersama Gus Ala. Alhamdulillah, Gus. Alhamdulillah. Nah, ini kita temanya memperkenalkan duriah-duriah yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah. Tujuannya adalah agar menjadi uswah, agar menjadi panutan kita dalam melaksanakan hal-hal yang telah menjadi wadifah yang biasa dilakukan oleh para duriah-duriah di Pondok Al-Fatah. Kita menghadirkan Agus Alauddin. Ini nanti dengan tema istiqomah dan juga mutolaah dari Kiai Haji Farihin Muksan. Jadi beliau Kiai Farihin ini sudah masyhur bagaimana keistiqomahan dalam membaca kitab, keistiqomahan dalam mengaji dan juga mutolaahnya. Dan nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Agus Alauddin. Agus Alauddin ini merupakan putra ketiga dari pasangan Kiai Haji Farihin Muksan dan juga Ibu Nyai Mustitainah Rifai. Monggo Gus, mungkin diperkenalkan dahulu latar belakang panjenengan. Monggo kita sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alauddin bin atau putra dari Kiai Haji Ahmad Farihin Muksan dan juga punya Haja Mustainah Rifai. Saya merupakan anak ketiga dari dua pasangan tersebut yang alhamdulillah mulai dulu dididik oleh mereka Langsung utamanya. nggih. Yang saya tahu ini napa khususnya Yai Farihin itu anaknya semua dididik mulai dari kecil nggih. Leres. Nah niku nggih. Jadi mungkin bisa diceritakan dahulu latar belakang Yai Farihin. Beliau berasal dari mana aslinya? Mungkin yang banyak tahu kan tahunya nggih dari Kota Lama. Nah, ini mungkin napa profil beliau ayah, ibu, kemudian profilnya bagaimana? Monggo dijelaskan. Kalau ayah saya Nggih. aslinya lahir di Kudus. Kudus nggih ya. Ya, Niki sing jarang sing lahir di semerap. Kudus, tapi pas bayi ya, Nggih. sudah lahir pindah ke Malang. Oh, Gitu. nggih. Dari Hijrah berapa saudara, Gus? dari 6 bersaudara. Nomor pinten? Sek menawi Ami Farihin. Nomor 2. Alhamdulillah. Nggih. Nomor Monggo. 2 dari 6 bersaudara. Saudaranya ada 5 laki-laki, 1 perempuan. Oh, 1 perempuan. Ya. Yang perempuan ingkang ten Malang Kota niku nggih. Nah, ya sejak kecil hidup di Kota Lama memang. Oh, memang dari Kudus niku kemudian pindah di Kota Lama dan Ya. memang besarnya tumbuh di Kota Lama niku nggih, Ya, Gus. betul. Mungkin bisa dijelaskan latar belakang pendidikan, Cak, kula nimbal ini Cak nggih, Gus. Terserah mawon nggih. Terserah. Niki Biasa, biasa. bebas nggih. Jadi beliau mungkin latar belakang pendidikannya, kok bisa masyhurnya beliau ini kan ahli basu, ngoten nggih. Kalau mungkin sampai sekarang karena kami hidup di Kota Malang, Malang Kota ngoten nggih, itu kok nanti menyebut nama beliau, pendekar Basu Masail. Nah ini mungkin bisa diceritakan latar belakang pendidikannya ngoten Cak? Monggo. Kalau latar belakang pendidikannya, ya orang tua saya atau ayah saya ini sekolahnya sampai SD saja. Oh ngoten nggih. Nah, kalau tidak salah ya di SDNO kalau tidak salah. Kota Lama niku nggih. Oh nggih. Mualimin apa Oh kalau nggak mualimin. salah. Nggih Kalau nggih nggak nggih salah, nggih. saya agak lupa. Nggih. Setelah itu ya langsung dibawa ke sini, mondok di Oh mondok di Al-Fatah langsung nggih. Al-Fatah. Nggih Ya, nggih. dan masih menangi ya di Ahmad Rifai. Alhamdulillah.
kira-kira 3 tahun menangi Nggih beliau. nggih nggih. Dan masya Allahnya nggih, orang tua saya ini, eee, secara cerita orang-orang Nggih nggih. juga, ini agak beda dengan santri Santri-santri lainnya. yang lain. Ini Mungkin bisa termasuk dikulik pikirannya nggih, juga masuk gitu, nggih. kemudian semangat belajarnya juga tinggi. Oh, itu. Bahkan pada saat itu, apa, orang tua saya ini termasuk menangi atau ikut ya, ngaji Sahih Muslim langsung ke apa, Apa Rifai. Rifai? Langsung nggih. Ya, dan termasuk apa, bukan termasuk, satu-satunya katanya beliau ya, Nggih. satu-satunya anak yang paling kecil, santri paling kecil Pada saat niku nggih, yang ikut khatamah, apa, sampai ngaji hatam nggih. Sahih Saya Muslim. Muslim. Enggak sampai Oh, khatam, mboten sampai karena hatam. Kiai Rifai keburu meninggal Oh, itu, nggih. enggak sampai Tapi khatam. nggih termasuk santri, yang napa nggih, dulu itu kan kita tahu santri Al-Fatah niku, tua-tua nggih. Ya, Nggih, rata-rata kan, bisa dikatakan umurnya tidak seperti yang sekarang kecil-kecil. Jadi beliau termasuk yang, kecil di antara santri-santri yang lain. ya, Mungkin bisa dikuak rahasianya, Gus. Mungkin yang menjadi asbab beliau itu futuh atau mungkin mudah menerima pelajaran, itu nanti napa nggih, rahasianya wonten napa, Gus? Pernah diceritain mboten jenengan? kalau diceritakan ya Nggih. enggak pernah ya, Oh, mboten pernah nggih, mboten pernah. heeh. Atau Ya mungkin nggih ngira-ngira saja mungkin. nggih Ya pekerjaan kakek saya kan nggih. penjahit Oh, gitu, nggih. dan juga ngajar ngaji anak kecil gitu, Masyaallah, nggih nggih nggih. nah, di Kota Lama. Kalau pendidikan mbah saya juga, pernah belajar di Kudus juga, Oh, Al-Qudsiyah itu. Al-Qudsiah. Kan pendidikan diniyah, Nggih nggih nggih. sampai alfiyah insyaallah juga. Oh, nggih. Ya jadi diajar oleh mbah saya sendiri. Mungkin ada tirakat khususnya mboten, Gus? Kalau tirakatnya kayaknya nggak mungkin Mboten ya, nggih, mboten diceritakan. nggak. Tapi kalau sama Nggih kakek saya itu nggih. sholat mesti diutamakan, Oh, gitu. nomor satu Heeh, sholat. Nah, ini bisa memotivasi santri-santri yang dimanapun. Jadi latar belakang itu memang nggih penting, tapi tidak menjadi sesuatu yang terpenting, ngoten nggih. mhm, Jadi latar belakang beliau dari, keluarga napa niku, santri biasa ngoten nggih, diceritakan oleh Cak Alak, Gus Alak niki, hanya penjahit, tapi beliau kemudian mempunyai limpat, ngoten niku, napa niku kelebihan dalam masalah pemahaman yang sebagaimana diceritakan. Dulu sampai saya pernah, mendapat cerita niki saya konfirmasi, Cak nggih. Dulu pernah kemudian napa, gedung di Al-Fatah niku kan sering rubuh, ngoten nggih. mhm. Sering rubuh dan, saya pernah mendapatkan cerita itu pas rubuh, Ami Farihin itu pada saat itu mutolaah. Bener napa mboten iku? Secara pasti saya memang belum pernah diceritakan Oh langsung. nggih, tapi Ya dengar-dengar itu oh memang. ngoten. Tapi Mungkin memang bisa diceritakan niku napa enggak, orang tua saya memang nggih rajin gitu. nggih. Kalau belajar sampai malam biasanya, Oh ngoten, meskipun di pondok, di Jerambas itu, kamar nggih, B1 kalau nggak salah B1 ya. Dan itu kalau belajar agar nggak ganggu kawan-kawannya nggih, ya, itu belajarnya pakai sarung, ditutupi ditutupi. pakai lilin atau Oh, semacamnya iya gitu, kalau cempluk dulu kan nggih apa-apa cempluk gitu, ngoten niku heeh. lilin ngoten niku wonten nggih. Ya. Jadi ya tetap belajar tapi nggak ganggu kawan lain yang masih tidur gitu, Oh nggih, kira-kira. Itu kalau malam hari. nggih. Kalau siang hari juga dulu orang tua saya masya Allah juga ikut dalam, Oh ngoten nggih. heeh. Jadi Jadi dulu ikut itu nggih, bantu-bantu, terus kadang-kadang apa, ikut nukang juga oh kayak ngoten nggih santri-santri nggih, lainnya santri-santri itulah. yang lain. Umumnya santri siang Mhm, bantu dalem, malam mhm. mutolaah. Ya, Nggih. bantu Dan pondok-pondok. cerita yang itu, yang kami dapat itu beliau pada saat mutolaah itu kemudian, memang, bangunan yang lama, jeramba yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah itu berkali-kali rubuh. Saya mendengarnya sampai 3 kali dan salah satu ya pas rubuh,
nggih, Ami Farihin, Yai Farihin itu pada saat itu mutolaah, ngoten nggih. Wallahu a'lam, pokoknya kalau yang cerita yang kami dapat itu, bangunan roboh, tapi beliau tetap dalam keadaan mutolaah, ngoten nggih. Nggih. Kalau kita mungkin lari, Kak, nggih. Lah, niki mungkin bisa menjadi motivasi kita ternyata mutolaah itu menjadi salah satu asbabun foto. Mungkin napa nggih, Cak, bisa dijelaskan motivasi, utama beliau bisa sregep rajin serajin itu niku, eee, napa nggih, Cak? Pernah diceritakan mboten oleh Enggak, ya beliau? mungkin kesukaannya saja Oh, juga. memang Memang suka membaca suka karena, membaca. apa, menurut Buya ya, Nggih, kalau ndak paham sekali baca, ya harus dibaca berulang-ulang. Nanti ngoten. pada akhirnya pasti paham, Oh, sama. itu. Nah, kalau kita kadang wis gak paham langsung ditutup. Oke, dan, mungkin bisa diceritakan dan akhirnya kemudian diambil mantu. Ya. Lah niku ya napa ceritanya, Cak? Ya karena, apa, Kiai Ahmad Zamasyari itu. Oh, nggih, Karena beliau melihat potensinya, nggih. terus setelah Yai Rifai ndak ada kan, apa, orang tua saya ini ngaji melanjutkan ke Yai Ahmad Oh, Zamasyari. nggih. Ya, kemudian setelah kata orang tua saya 5 tahun saja mondoknya. Oh, mondok 5 tahun, Karena punya kemampuan iya, sama Yai Ahmad Zamasyari disuruh ngajar. suruh Dan ngajar, kemudian ambil diambil menantu. menantu itu. Dan akhirnya angkal umike jenengan Iya. niku nggih alhamdulillah. Eee, Mungkin bisa diceritakan ya, napa kebiasaan keseharian dari Yai Farihin niki sehari-harinya mungkin, bagaimana yang panjenengan semerap agar bisa memotivasi Mhm. para pendengar niki? Kalau kesehariannya ya kebanyakan itu ketika saya sudah besar ya Nggih, ngaji itu. tidak pernah tidak, mesti Ngajar ngaji? ya Ngaji, ngajar, buka sinau kitab, ngoten nggih. atau Itu nemoni tamu biasa ya, tapi iya. nemoni tamunya juga bahas Bahas kitab kitab sampai malam ngoten nggih. sampai Sampai subuh subuh. kadang-kadang Malah, kegiatan beliau aktifnya niku di di malam malam hari. hari ngoten nggih. Dan mungkin bisa diceritakan nggak awal mula beliau itu kemudian menjadi napa nggih, menjadi aktivis Basu Masail itu, berawal dari napa kok bisa menjadi aktivis di NU, kemudian Mhm. aktif Basu Masail, bagaimana? Awalnya beliau ini karena punya potensi tadi ya, Nggih, setelah diangkat jadi apa, dijadikan mantu, nggih. Yai Ahmad Zamasyari ini ada kan beliau juga ikut NU. Oh nggih, Karena beliau juga kadang-kadang ikut apa, ikut Basma Masail, Yai Ahmad nggih. Zamasyari. Pada suatu saat ndak bisa hadir. Oh gitu. Orang tua saya disuruh Disuruh badali. mewakili Oh, kasarnya gitu. nggih, terus? Kemudian ya sejak itu Oh, sejak niku aktif di Basu aktif di Masail. Baksul Masail. Karena pada saat itu juga termasuk yang ya tadi, termasuk yang paling muda. Nggih, nggih, nggih. Peserta Baksul Masail kalau zaman dulu kan lumayan berumur, Iya, sepuh-sepuh nggih. gitulah ya. Orang tua saya termasuk yang muda itu, Nggih, yang nggih. kritis juga. Kritis. Nah niku berarti latar belakang pendidikan beliau niku murni di Pondok Pesantren Al-Fatah? Ya, Tidak ada mondok ke lainnya ngoten riwayat? nggak ada. Mboten wonten, masyaallah. Nggak ada. Berarti ini nanti bisa menjadi motivasi, terutama untuk teman-teman yang mondok. Jadi pondok di mana pun itu sama. Yang membedakan itu pelakunya. Kita yang menjadi santri itu bagaimana nanti kemudian mau mempeng atau tidak sebagaimana Yai Farihin Muhsan. Jadi, jangan berkecil hati dengan latar belakang sampean, apa itu, bisa seperti Yai Farihin ini bisa menjadi role model kita, menjadi uswah kita, contoh bahwasanya kesungguhan dalam belajar itu akan membuahkan hasil. Dan kalau kita tahu, beliau niku lebih suka mengkoleksi kitab, Ya, nggih. Nah niki, napa, sampai sampai setiap bisa diceritakan, beli kitabnya niku seinten napa? Kalau kita tahu niku sampai raknya tinggi setinggi berapa meter? kalau Nggih, awalnya itu dulu kan termasuk apa ya, yang membuat rajin nggih, mutolaah, rajin sinau juga ya, selain pas di pondok, nggih.
itu dulu ketika ada masalah dan tidak bisa dipecahkan, Nggih. itu beliau tanya ke, Yai Usman. Nyai Usman iki pundi ya? Yai Usman suaminya Nyai Fatona. Oh, Nyai Tona nggih, Nah, Surabaya nggih? enggak di Eh, Malang, Malang nggih? kan Nyai Malang, Tona, nggih 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 nggih. kan Terus tinggalnya nggih di nggih. Malang. Nyai Itu kalau Usman. ada masalah mesti tanya ke bukan mesti apa, kalau ada masalah nggak bisa diselesaikan tanya ke beliau, Nggih karena nggih. beliau punya koleksi kitab banyak. Oh. Meskipun Yai Usman ini kalau nggak salah tentara dulunya Oh gitu, gitu nggih? tapi rajin Membaca mutolaah, rajin mutolaah. sinau gitu, rajin. Jadi kalau ada masalah tanya ke beliau, sama Yai Usman ini tidak langsung dijawab, tapi diambilkan kitab, Kita suruh disuruh baca cari sendiri, sendiri. suruh cari sendiri. Kalau kita sekarang googling kitab saja koleksinya PDF yang banyak di Heeh. di HP itu. Jadi karena sering Nggih. dikasih semacam itu menjadi motivasi juga untuk punya kitab. Oh, Jadi kalau akhirnya ada uang lebih ya dibelikan kitab. mesti Bahkan kadang-kadang ya utang dulu ke toko nggih, kitabnya gitu. sampai-sampai seperti itu Sampai saking dipercaya sama toko kitabnya. senengnya anu nggih, seneng sampai napa, hadiah terbaik itu kitab niku, makalah makalah Kalau itu yang sering makalahnya Habib Soleh, Hafiz Saleh Saleh nggih. Idrus. Ya napa Karena niku bisa dijelaskan ya? ya orang tua saya kan Nggih, apa sering karib nggih kali beliau. heeh, dan Oh juga sering memberikan kitab oh gitu. nggih. Nah, kalau enggak ya nganjurkan temannya untuk memberikan kitab untuk orang-orang yang punya ilmu intinya. Oh nggih Jadi sering memberikan kitab pada Habib Soleh juga. Itu setiap memberi kitab, nggih. itu umumnya Habib Soleh mesti mengatakan khairul hadiah alkitab. Oh gitu, Khairul Hadiah Heeh. Alkitab. Dan kita tahu beliau itu aktif mengaji di masyarakat dan punya majelis Riyadhus Sholihin. Engkang sakniki jenengan ingkang meneruskan itu nggih. Ya. Mungkin bisa diceritakan awal mula berdirinya niki majelis nggih napa? Majelis Kalau napa kalau tak Riyadhus Sholihin itu riya majelis taklim, anu, eee, majelis sholawat aslinya. aslinya majelis sholawat Majelis dulunya? sholawat. Ya Oh memang nggih? majelis sholawat, majelis Oh. sholawatnya santrinya Buya gitu. Oh, belum berarti sebelum ada, sebelum masih ada Ami Farihin dulu ketika, pengajian setelah ba'da Isya itu belum Ya. ada nama Riyadhus Sholihin itu? Kalau dulu ndak ada namanya Oh, setahu memang mboten saya. nonton namanya nggih, soalnya ngaji tiyang Heeh. kampung ngoten ya awalnya. Tapi Berarti karena nggih? orang tua saya juga ngaji kitab Riyadhus Sholihin mungkin ya. Oh gitu nggih. Heeh. Akhirnya dinamakan, eee, Riyadhus Sholihin. niku berarti namanya Majelis Taklim wa Dakwah, Majelis Taklim wa Sholawat napa Majelis Sholawat Ndak ada Riyadhus Sholihin? namanya. Mboten wonten nggih? Nggih, biasanya disingkat Risol niku nggih. Jadi, Heeh. Kalau dulu nggih. pernah buat buku itu ya cuma dituliskan Majelis Riyadhus Sholihin gitu Oh, saja. Majelis Riyadhus Sholihin. Dan ajibnya beliau itu, Yai Farisin Muhsan itu mesti mbalau kitab yang besar. Nggih. Ya. Niki, dulu saya itu masih umur berapa nggih, masih umur 13 itu ngajinya Fatawi Romli. Walaupun akhirnya dulu tidak khatam pas Ramadan karena ya jelas tidak mengikuti maknanya. Mungkin motivasi beliau ngaji kitab-kitab yang gharib dibaca. Niki napa nggih, Gus? Karena menurut beliau kalau Nggih. kitab-kitab itu sudah jarang diajarkan dan Oh, jarang orang mau balak membaca membaca ya gitu, nggih. secara apa ya, secara banyak gitu loh. Nggih, maknani ngoten nggih. Heeh, Waduh, maknanya. maknaninya dulu itu bisa cepet gak tidak menuntut di saya, tapi tetap ikut. Iya. Karena memang dikasih kitab. Ya niku, selain itu, kembali ke Majelis Riyadhus Sholihin itu, setelah beliau wafat niki panjenengan ingkang meneruskan, pengajian-pengajiannya nggih, apa tetep ngaji meneruskan dari apa yang sudah dimulai beliau atau panjenengan ada kitab-kitab tambahan atau nggih tetep berbentuk majelis sholawat niku bagaimana, Gus? Kalau pengajiannya ya tetap kita lanjutkan Tetap gitu. nggih. Niku setiap napa niku? Setiap ba'da Isya biasanya. Pada Isya Heeh. kecuali hari malam Jumat nggih, Kalau seminggu kira-kira 3 kali. 3 kali. Heeh. Nggih.
malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Malam Selasa, malam Rabu, malam Malam Ya, Kamis, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, beliau itu meninggalkan banyak cerita ngoten nggih, khususnya untuk saya, Kak, ngoten nggih. mhm, Karena, keluarga semua itu kami anggap seperti orang tua. Yang laki-laki ya saya anggap seperti ayah, yang perempuan, sampai ibu panjenengan nggih, kalau yang lain Ning Tain, memanggilnya saya ya tetap Umi Tain, ngoten nggih. ya, Jadi, sangat begitu berkesan sekali. Jadi beliau sangat memegang teguh, kitabnya niku nggih, mhm, memegang teguh kitabnya. Mungkin, akhirnya mohon maaf Kak nggih, banyak yang kemudian tidak suka dengan pola pikir beliau, karena mhm, mungkin, beliau karena keikhtiyatannya, kehati-hatiannya, beliau mesti memilih qaul-qaul yang bisa dikatakan kalau menurut orang lain berat gitu nggih. mhm. Mungkin bisa, sedikit dijelaskan Kak, keutamaan memilih qaul-qaul yang berat, yang rojeh, yang shahih-lah, mboten Iya, beratlah, yang banyak pengikut ulamanya nih. mhm. Monggo, mungkin kersane Karena bisa menjadi motivasi yang lain iki. ya, hal tersebut kan, berlaku karena tanggung jawab seseorang Ah, gitu. nggih nggih nggih. Tanggung jawab seorang, istilahnya kalau zaman sekarang mungkin dinamakan pendakwah gitu kan Nggih ya, nggih orang yang memberi nasihat, nggih, itu tanggung jawab mereka-mereka kan pada dasarnya adalah mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang datang dari Allah atau Rasulullah rasulnya nggih nggih, Shallallahu Alaihi wasolali. Wasallam. Dan tidak bisa langsung kan seseorang, Nggih kecuali mengambil pendapat para ulama, nggih gitu. Nah, orang tua saya juga kalau masalah untuk orang, apa, menyampaikan nggih. ataupun bahkan dilakukan sendiri itu mesti mengambil yang Yang ikhtiar, paling yang paling ikhtiat, sahih yang gitu. paling hati-hati ngoten Karena nggih. sesuai dengan panduan ulama Nggih kita, kalau orang itu level orang berfatwa kan nggih ya, nggih level orang berfatwa saja harus memfatwakan yang, shah atau yang sahih, nggih, ya, yang muktamad, ndak boleh yang yang dhaif pada mukabilnya, dasarnya kan. nggih nggih. Nah, itu level orang berfatwa, Nggih nggih sedangkan nggih. orang tua saya, kata orang tua Nggih saya, itu kita-kita nggih. atau menurut beliau ya kita-kita semuanya nih, pada dasarnya kan bukan berfatwa, tapi menukil. Nukil, nggih. Nah, hanya mengambil, menukil pendapat ulama. Ulama-ulama itu sudah ada, Apalagi kalau gitu kan harus lebih lebih hati-hati. hati-hati. Mmm, Oh yang fatwa saja hati-hati, heeh, napa malih kita yang hanya mengambil heeh. mengambil. Karena kalau orang itu sudah terlanjur atau seneng dengan qaul-qaul Nggih dhaif, lah kan nggih. nggih dikuwatirkan, atine, Nggih, keyakinane juga nah, jadi dhaif maka kan lagi. wonten dalam fikih niku ada larangan untuk tatabu'ur rukhas. Mhm, Berturut-turut memilih kemurahan-kemurahan. Ini kan iya, ada batasannya, karena seperti halnya larangan untuk talfek dan yang lain itu kan, latar belakangnya agar kita sebagai penganut para ulama-ulama madhab itu tidak memilih hanya yang kita sukai saja. Lah iya, kita mesti memilih yang kita sukai ya yang paling mudah-mudah heeh, niku ngoten nggih. Nah ini, beliau, Yai Farihin Muksan memang pioner dalam masalah itu. Jadi beliau sangat ikhtiyatnya sangat, berhati-hati sekali ngoten nggih. mhm, Itu nanti bisa menjadi, napa, motivasi kita ketika kita nanti berfatwa nggih, harus bisa memilah-milih, tidak kemudian, kita terjebak dengan yasiru wa la tu'assiru, akhirnya jangan mempersulit, akhirnya dipilih yang mudah-mudah saja, mhm, tapi tanpa memperhatikan bahwasanya ikhtiyat dalam memilih qaul niku, sangat-sangat urgen sekali dalam iya, masalah anu, jangan sampai kemudian kita para orang awam tentunya nggih, niki, dimudahkan atau mungkin bahasanya dimanjakan, ngoten nggih, Gus, nggih. mhm, Dimanjakan akhirnya ada istilah dalam fikih tadi tatabu'ur rukhas. Niki menarik sekali ya, mungkin nanti akan ada part-part lainnya, kita juga belum mengulik tentang bagaimana kiprah Bunyai Musta'inah, kesuksesan di balik napa, Kiai Farihin Muksan bisa eksis di luar itu kan berarti ada, Ibu Nyai biasanya yang ada di dalam yang mengurusi segalanya belum diceritakan, mungkin nanti akan ada part-part lain untuk membahas itu. Tapi sebelum kita tutup, Cak Ala,
mungkin ada satu kata, sepatah kata yang nanti bisa menjadi motivasi bagi kita para santri-santri, agar bisa bagaimana kita membawa ilmu ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau Kiai Haji Farihun Nursan. Monggo, closing statement sekalian ngoten, Gus. Kalau pesan untuk diri saya sendiri Nggih nggih. khususnya dan untuk orang lain, jangan berhenti untuk mencari ilmu, jangan berhenti untuk mencari pengetahuan. Setinggi apapun atau sebanyak apapun pengetahuan yang kita miliki, Nggih ketika kita tidak mengetahui akan satu permasalahan, itu harus dicari tahu terlebih dahulu. Entah kita mutolaah lagi ataupun cara paling baik adalah kita bertanya kepada orang yang mengetahui, yang lebih mengetahui daripada kita. nggih Intinya ketika kita sudah menjadi orang di masyarakat, jangan menjadi pribadi yang sombong, merasa nggih. cukup dengan ilmunya, dan semua masalah harus dijawab sekarang-sekarang juga. Ah, Nah, itu nggih. harus dihindari. Kalau memang pada saat tersebut tidak tahu, ya harus dipending dulu, dicari jawabannya, baru Yang dijawab ada di di kita. kemudian hari. Nggih nggih Dan nggih. kita hilangkan rasa malu, rasa ego, Gengsi. gengsi, nggih, akan Eee, tidak bisa menjawab wah, pertanyaan tersebut. sudah Agar kita jadi juga tokoh. bisa heeh, bisa mempertanggungjawabkan minimal Nggih gitu. nggih nggih, Dosa Mas. kita sudah banyak, jangan sampai kita membuat Menambah orang lagi. lain juga dosa dan tambah lagi dosa kita, Akhirnya, gitu. bukan, pahala jariah, dosa jariah. Iya, Mungkin wonten tambahan malih? ya semoga Ya. kita dihindarkan dari Amin amin segala hal amin yang amin amin. tidak bermanfaat, nggih. Amin amin. Semoga juga khususnya orang-orang yang mencari ilmu, semoga ilmu kita diberi kemanfaatan khususnya untuk diri kita sendiri, untuk orang di sekitar kita, dan juga untuk orang umum, orang muslim yang lain Amin pada amin umumnya. amin amin. Demikian para pemirsa, kita sudah, mengulik sedikit nggih, nanti akan ada part-part yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe, channel resmi Pondok Pesantren Al-Fatah Putra. Kita akan bertemu dalam kesempatan-kesempatan yang lain dengan uswah-uswah, contoh-contoh yang lebih memotivasi lagi. Sekian dari kami undur diri. Saya Muhammad Taufikur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.